Seorang guru ngaji di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mencabuli 12 muridnya yang masih di bawah umur. Ya, pelaku sudah beraksi sejak tahun 2017. Seorang guru ngaji, warga Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, diamankan petugas Satreskrim Polresta Bandung. Guru ngaji yang sudah beristri ini telah melakukan pelecehan seksual terhadap 12 anak laki-laki di bawah umur yang adalah muridnya sendiri. Korban rata-rata anak berusia 10 hingga 11 tahun. Tersangka melakukan aksinya sejak tahun 2017. Pada tanggal 1 Maret 2022 kemarin ada salah satu korban yang diminta oleh orang tuanya untuk belajar kepada guru yang bersangkutan, namun ada keengganan, ada ketidakmauan. Setelah diperdalam oleh orang tuanya kenapa tidak mau, sehingga si anak bercerita bahwa telah dilakukan pelecehan seksual terhadap dirinya oleh gurunya tadi. Bahkan dari hasil pemeriksaan petugas, saat kecil, tersangka juga pernah menjadi korban pencabulan di tahun 1996. Modus tersangka menjebak korbannya dengan berpura-pura mengajak berenang, tidur di rumah korban, serta tersangka mengikuti siswanya yang akan ke kamar mandi saat belajar ngaji. Akibat perbuatannya, sang guru ngaji terancam pasal perlindungan anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sofat Endrawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kasus hukum peristiwa oknum guru ngaji yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak muridnya yang berjenis kelamin pria, sudah bersama kami Kombes Pol Kusworo Wibowo. Beliau merupakan Kapolresta Bandung. Halo, selamat siang Bapak Kusworo. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kusworo, ini jumlah korban simpang siur di media sosial atau online, ini sebenarnya jumlah korban total mencapai berapa Bapak? Baik. Yang pertama saya mohon maaf, kondisinya saya sedang di pos pengamanan operasi ketupat, sehingga mungkin suasana agak berisik. Baik. Namun demikian saya harap suara saya terdengar jelas ya. Jelas Pak, jelas. Teman-teman iNews. Baik. Untuk jumlah korban sampai dengan saat ini sejumlah 12 orang. Berawal dari korban satu orang yang pada saat press conference sudah kami sampaikan bahwa yang bersangkutan berawal dari orang tuanya menanyakan kenapa tidak belajar mengaji. Si anak tidak mau berangkat, namun ketika orang tuanya marah dikira karena malas, akhirnya sang anak bercerita bahwa telah dilakukan percobaan-percobaan pelecehan seksual. Kemudian dari situ orang tuanya melapor, dan orang tuanya juga menanyakan kepada murid-murid yang lainnya, apakah ada yang pernah dilakukan perbuatan yang serupa oleh oknum gurunya tersebut, sehingga terdapatlah 11 yang lainnya. Berdasarkan informasi ini, sang ibu daripada korban menyampaikan kepada pihak kepolisian, dan kami pun melakukan pemeriksaan kepada anak-anak tersebut, dan bahwa benar sampai dengan saat ini jumlah korban masih berjumlah 12. Namun demikian, dengan tersiarnya berita bahwa ada kejadian seperti ini, tidak menutup kemungkinan banyak orang tua yang juga menanyakan kepada anaknya, apakah anaknya juga mengalami perbuatan yang serupa dengan korban-korban yang sudah melaporkan kepada Polresta Bandung. Baik, Pak Kusworo, lantas bagaimana cara pelaku ini bisa mengelabui korban sehingga melakukan pencabulan terhadap 12 anak didiknya? Ya, jadi ada berbagai macam modus yang dilakukan oleh oknum guru tersebut. Yang pertama adalah ketika pelajaran privatnya itu sudah terlalu malam, terlalu larut, kemudian ada bujuk rayu dari tersangka untuk menginap di rumah tersangka. Yang kedua, ada juga pada saat diantarkan pulang, melewati tempat pemandian air panas di wilayah Pangalengan, di Kecamatan Pangalengan, itu pada saat sama-sama berendam atau melakukan pemandian di air panas, itu dilakukan perbuatan cabul tersebut. Yang ketiga, ada juga pada saat di sekolah. Di sekolah, pada saat
korban berjalan ke kamar mandi diikuti dan dilakukan perbuatan tidak senonoh tersebut di kamar mandi. Kami juga menanyakan kenapa sejak 2017 tidak melapor. Ternyata ada modus-modus juga yang dilakukan oleh tersangka agar korban ini tidak melapor. Di antaranya adalah adanya bujuk rayu dengan sejumlah materi, diberikan sejumlah materi. Ada juga yang dipacari anak-anak ini, sehingga anak-anak ini tidak ada yang melaporkan semenjak tahun 2017 hingga pada saat 1 Pak Maret Kusworo, 2022. terakhir Pak Kusworo, ini peristiwa pendidik melakukan tindakan asusila kepada muridnya sudah sering sekali terjadi. Ini pesan orang tua agar anak-anak terhindar dari kegiatan serupa, tindakan serupa. Apa Pak Kusworo? Ya, mungkin salah satu di antaranya adalah memberikan pemahaman kepada anak bahwa ada daerah-daerah vital, daerah terlarang yang tidak boleh disentuh kecuali oleh ibunya mungkin, sehingga apabila ada guru ataupun orang-orang terdekat yang mau melakukan hubungan atau pencabulan atau menyentuh daerah-daerah terlarang, daerah-daerah vital, ini sebaiknya dihalangi dan segera menghindar atau segera menyampaikan informasi ini kepada guru yang lain atau kepada orang tuanya, sehingga bisa dilakukan pencegahan sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Baik. Jadi perlu ada pemahaman sejak dini dari orang tua terhadap anak ya, untuk bisa nanti pada akhirnya menolak ya jika ada yang melakukan tindakan asusila. Peristiwa terakhir ya Pak Kusworo ya, untuk di Indonesia khususnya. Iya. Terima kasih banyak Pak Kusworo telah bergabung bersama kami di Ayu Siang.